Yang kelima adalah al-khayshum. Apa? Al-khayshum. Ya, wama adraka mal khayshum, yaitu rongga hidung. Ya, mungkin di antara kita masih belum kebayang. Ya. Di manakah letak rongga hidung? Jadi rongga hidung itu adalah ketika kita flu, pilek. Nah, itu ya. Ketika kita flu, pilek, kemudian hidung kita terasa bumpet. Bumpet apa buntet ya? Ya pokoknya tersumbat lah ya. Mampet ya. Hidung kita tersumbat. Itulah kenapa kalau orangnya hidungnya tersumbat, itu ngomongnya nggak jelas. Ya. Karena ada makhraj huruf yang hilang. Hilang dalam artian kesumbat tadi. Ya ketutup. Ya nggak bisa. Ya misalkan saya mau makan, ya, nah, susah kan? Makan pisang, ya, pisang jadinya pisah, padahal ngomongnya pisang tadi, ya, makan pisang, nggak jelas. Ya, kenapa? Karena makhrajnya ketutup, tempat keluarnya suara itu ketutup atau tersumbat oleh flu, oleh pilek, ya. Nah, makanya kita harus bersyukur ya dengan nikmat tidak pilek, tidak flu, yaitu dengan banyak-banyak berwudu, istinsyaq wal istinsar. Apa itu istinsyaq? Nah ini Bapak Ibu ya, pentingnya kita itu menjaga wudu, wabil khusus ketika mau baca Quran. Orang itu kalau wudu ya, di antara bagian yang dicuci kita semuanya tahu ya, yang wajib dan yang sunat. Nah, kita kan selalu mencuci muka. Ya, muka itu ada mata, ada mulut, kemudian ada hidung. Ya, mulut sunahnya kumur-kumur. Tamadmad atau madmadah. Dengan kumur-kumur sisa-sisa makanan yang nyelip-nyelip ya, atau sisa-sisa aroma makanan yang mengganggu ketika baca Quran itu hilang. Dengan apa? Dengan madmadah. Madmadah artinya kumur-kumur. Otomatis ya, mulut kita sudah ready, sudah siap dan tidak ada hambatan baca Al-Quran. Kemudian yang terpenting lagi, yang ini sebetulnya juga tidak wajib, tapi hikmahnya luar biasa, yaitu istinsyaq wal istinsar. Apa itu istinsyaq? Ya, istinsyaq adalah menghirup air. Nah itu sunnah ya. Ketika wudhu itu, ketika kita basuh muka, itu sambil menghirup air, tapi jangan ditelan, melainkan kita semburkan lagi. Ya, itulah yang namanya istinsar. Kenapa? Ya, kita semuanya tahu, apalagi yang sering di jalanan umum, ya, ketika kita bernapas itu banyak debu-debu, polusi-polusi, bahkan juga mungkin bakteri-bakteri yang nyangkut di bulu-bulu hidung. Apalagi kalau hidungnya itu sedang flu, basah, ya kan? Wah, itu rentan sekali bakteri-bakteri nempel. Itu akan hilang ketika kita menghirup air pakai hidung kemudian menyemburkannya. Istinsyaq wal istinsar. Otomatis ketika kita setelah melakukan itu, kita akan lebih fresh ya. Kita nggak ada lagi gangguan garuk-garuk hidung. Apa ya bahasa umumnya garuk-garuk hidung? Ya, ya kita nggak ada megang-megang hidung, itu kan ganggu baca Quran. Ya, yang seharusnya kita menghayati apa yang kita baca, tapi malah mikirin yang ada dalam hidung ya. Susah lagi dicabut gitu. Diambilnya susah. Nah, itulah diantara manfaat wudu. Ya, meskipun sebagian ulama itu tidak mewajibkan yang baca Quran itu harus wudu, tapi lebih afdalnya dan kategori adab di dalam membaca Al-Quran. Baik, ini gara-gara apa tadi? Gara-gara al-khayshum ataupun
rongga hidung. Ya, jadi semua bacaan dengung, entah itu dengungnya dengung yang kamil atau dengung yang nakis. Ya, apalagi itu dengung kamil, dengung nakis, ya. Dengung kamil itu adalah bacaan dengung atau gunnah yang murni keluar dari rongga hidung, gak melalui rongga mulut. Contohnya apa? Ya, contohnya huruf mim dan nun. Mim, nun, ya. Huruf mim dan nun itu murni keluarnya dari rongga hidung. Kalau tidak percaya, silahkan tutup hidung, ucapin huruf mamimu. Mamimu. Jadinya huruf ba, ya. Atau nun misalkan. Adidu. Ya, jadi da. Karena memang keluarnya dari situ. Ma, mi, mu. Na, ni, nu. Murni keluarnya dari rongga hidung. Begitupun ketika kita membaca idgham bi gunnah, membaca ikhfa, iqlab, idgham mimi, dan bacaan dengung yang lainnya, itu keluarnya dari rongga hidung. Seperti itu. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, kenapa kita itu ketika disuruh memperbaiki makhraj kadang-kadang malah jauh, ya. Contoh, misalkan ada yang membaca huruf za, ya, zazi zubar, idza ja, ya. Semakin diperbaiki idza, za, ada yang membacanya kayak za. Ya, kita koreksi, diulangi za, ya. Malah terakhir za, ja. Kenapa ketika diperbaiki kok malah menjauh gitu ya? Nah, kami kasih ilustrasi mengetahui makharijul huruf supaya mudah diperbaiki ya tujuannya, ya supaya kita mudah tahsinnya. Itu kayak orang tahu warna, ya. Kenapa? Kalau tahu warna itu nanti akan mudah dikoreksi. Contoh, ada orang melanggar lalu lintas. Melanggar apa? Melanggar lalu lintas. Ya. Terus ada yang bilang, Pak, kalau lampu merah ini juga nggak bisa jangan jalan. Ya, lampu merah itu berhenti, bahaya kalau jalan. Oh, itu toh maksudnya lampu merah. Ya, akhirnya apa? Besok lagi orang tersebut ketika lampu merah nggak lagi nerobos jalan, karena tahu katanya lampu merah itu harus berhenti. Itu kalau orang tahu warna. Sebagaimana orang tahu makhraj, ya. Ketika diperbaiki, za itu keluar dari ujung lidah, ya. Ujung lidah ketemu dengan ujung gigi depan, tidak dari tengah lidah. Karena kalau dari tengah lidah itu ja, bukan ija, tapi iza. Karena tahu makhraj. Tapi kalau nggak tahu makhraj itu seperti orang buta warna. Ya contoh tadi, ya, ada orang ngelanggar lampu merah. Lampu merah, jojong ada gitu ya, nerobos gitu. Dibilangin, Pak, kalau lampu merah itu harus berhenti. Bahaya kalau tidak. Nah, karena dia nggak tahu warna, buta warna. Ah, masa sih? Kayaknya semuanya warnanya sama. Kan repot. Ya repot kalau nggak tahu warna, buta warna. Dibilangin lampu merah jangan jalan. Ya dia bilangnya, ya karena warnanya sama, buta warna. Begitupun kita ketika nggak ngerti makharijul huruf, nggak tahu tempat-tempatnya, keluarnya huruf hija, iya, ya. Jadi semakin dibenerin semakin jauh, ya. Contoh misalkan ada yang mengucapkan apa yang sudah kita bahas tadi, ya. Misalkan fa, ya, fa, f, ya, Pak, Bu, huruf f ataupun huruf fa itu harus ada hamesnya, harus ada udaranya, ya. Seperti itu. Oh gitu Pak Ustadz ya, ya. Pa, fa, pa. Wah malah semakin jauh. Karena belum kebayang ya dari mana keluarnya.
sehingga makhrajnya itu ataupun sifatnya tidak ketemu. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah meskipun hari ini kita tidak bisa tahsin ataupun tidak bisa baca, tapi tidak mengurangi semangat kita untuk tetap belajar tahsin. Maka dari itu tadi kami sharing tentang sesuatu yang paling urgent, yang paling pokok di dalam belajar tahsin, yaitu mengetahui makharijul huruf, dan insya Allah di lain kesempatan dan sifat-sifatnya. Kita review, tadi kita sudah bahas 4 tempat keluarnya huruf hijaiyah. Yang pertama adalah al-jawf atau rongga mulut dan rongga tenggorokan terbuka. Di sana nggak ada hurufnya, melainkan bacaan mad, bacaan panjang. Kemudian makhraj yang kedua adalah al-halqu, tenggorokan. Tenggorokan dibagi menjadi 3. Bawah ada huruf a, ha, tengah ada huruf ha, a, atas ada huruf kha dan gha. Kemudian tadi kita lompat, ya, bibir itu ada huruf 4 yang keluar meskipun caranya berbeda-beda. Ya, ada fa, ba, ma, dan wa. Kemudian yang kelima adalah al-khayshum atau semua bacaan dengung, ya, itu keluarnya dari rongga hidung. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, ya, memberikan kita nikmat sehat, nikmat kesempatan, sehingga bisa bertemu kembali di waktu dan di acara yang sama. Saya akhiri, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.